sekarang banyak yang mendengungkan work-life balance gitu Bu. Bagaimana pandangan Ibu soal itu? Saya itu orangnya gimana ya, ikut ibu saya, berkorban demi anak, berkorban untuk orang banyak. Kalau almarhum ibu saya bilang, kamu harus mendidik anak-anakmu lebih hebat dari kamu. Saya pernah merasakan kesulitan menjadi seorang ibu yang bekerja. Kok nggak bosan ngurus usaha dari pagi sampai malam gitu ya. Terus saya bilang, saya nggak pernah bosan. Karena saya pikirkan orang lain. Masya Allah. Ya, tambah berkembang perusahaan ini, tambah banyak yang kita bisa bantu. Itu yang membuat kita semangat. Jangan sampai tujuan kita hanya mencari uang. Jadi kita tujuannya adalah bermanfaat untuk orang lain. Akhir-akhir ini lagi ramai sekali nih, banyak yang pingin masuk jadi PNS. Tapi bukan PNS yang itu, tapi pegawai Ibu Nurhayati Subakat. Dan hari ini saya akan berbincang langsung dengan sosok yang saya yakin gak hanya inspiratif untuk para ibu, kemudian para individu, tapi juga pada perusahaan-perusahaan yang pingin banget rasanya bisa seperti Paragon, di mana tetap bertumbuh, tetapi di satu sisi karyawannya juga sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Besti. Terima kasih banyak Bu Nur untuk waktunya hari ini mau Ya. berbagi. Sama-sama. Dan ya banyak banget ibu-ibu yang pingin belajar dari Ibu Nur ya. Terakhir kami naikkan konten dan viral sekali tuh Ibu Nur cerita bagaimana pengalaman Ibu yang awalnya lulusan terbaik waktu itu ya Bu ya. Nah mungkin pertanyaan yang pertama nih Bu, harapan orang tua itu pasti memiliki anak yang tangguh, anak yang rendah hati, di satu sisi berprestasi dan bermanfaat seperti Ibu Nur. Ya. Nah boleh diceritakan nggak Ibu, bagaimana sih Ibu ini bisa menjadi sosok yang selalu tangguh, bertumbuh, dan bermanfaat? Ya, jadi sebetulnya apa ya, ini didikan dari orang tua ya. Iya. Ayah saya ya maksudnya adalah seorang pengusaha di kota kecil tapi cukup sukses. Dan beliau itu ketua muhammadiyah, jadi punya sifat sosial gitu ya. Ayah saya itu menyampaikan iptak dan iptek Oh oke. di waktu itu. Jadi kita waktu yang perempuan tuh tingkat SMP-nya Iya. masuk pesantren. Oh oke. Ya itu iptaknya ya. Jadi segini mungkin dipupuk fondasi agamanya. Iya betul. Jadi terus baru lanjut ke SMA dan ini ke ITB. Itu yang saya lihat lagi ibu saya. Ayah saya meninggalkan kami tuh waktu saya masih tingkat di Niniah itu. Oke. Saya anak nomor 4. Ya. Kami 8 bersaudara. Hmm. Kebayangkan Ya. adik saya yang paling kecil itu baru umur 6 tahun. Tetapi ibu saya orangnya benar-benar perempuan yang tangguh. Tangguh lah. ya. Waktu baru seminggu setelah ayah saya meninggal, beliau langsung pergi ke Medan untuk nemui mitra di sana. Mitra kerjanya Bapak sebelumnya. Ya, sampai orang ngomongin belum 40 hari ya udah ini. Tapi ibu saya bilang, saya tanggung jawab sama anak-anak saya, ada 8 orang anak yatim. Nah itu yang saya melihat ya ketangguhan orang tua. Jadi seperti itu Mbak Besti. Jadi ujungnya kembali lagi melihat orang tuanya seperti apa, bukan hanya sekedar nasihat, tapi orang tuanya benar-benar mencontohkan begitu ya Bu ya. Dan saya tahu bahwa bahkan dari tahun 60-an itu kakak adik Ibu Nur itu semuanya sudah kuliah di ITB dan juga di Andalas ya sebagai dokter ya. Nah itu bagaimana semua anak, 8 anak masih tahun 60-an tapi kok bisa jadi semua? Nah itulah kalau ibu saya itu. Jadi ya sebetulnya kita itu tidak pernah disuruh-suruh belajar gitu ya. Tapi punya kesadaran sendiri. Dan memang ya almarhum ayah saya juga kan pingin anaknya berpendidikan. Jadi dulu tuh ada
dokter Zakiyah ya, Oh yang dari iya, Mesir, iya, iya. dokter pertama Hmm. yang perempuan gitu. Nah, ayah saya suka ngomongin, Doktura Zakiyah, Doktura Zakiyah. Jadi dia pingin karena anaknya perempuan, tapi tetap pengen anak-anaknya punya pendidikan pendidikan kayak yang baik. begitu, ya. Jadi sudah disusupi alam bawah sadar anak-anaknya dan ucapan Iya, adalah doa gitu iya, ya Bu iya, ya. iya. Masya Allah. Terus kemudian ayah saya juga bilang, dia kan pedagang ya, kalau boleh ada yang bikin industri. Karena industri itu nilai tambahnya lebih besar dan berdampak lebih besar. Jadi dari awal yang ditanamkan adalah bagaimana bisa besar dan berdampak, itu yang Ibu Ya, turunkan ya, juga betul. ke anak-anaknya. Ya, Luar biasa. ya. Mungkin banyak perusahaan yang setelah generasi pertama tuh tertantang atau sulit untuk bertumbuh, tapi Paragon setelah generasi kedua dengan bimbingan Justru Ibu berkembang. semakin bertumbuh besar Ya, betul, sekali ya Bu betul, ya, betul. jauh lebih besar. Berarti kan itu Ibu membimbingnya, menurunkannya kan luar biasa sekali. Boleh nggak Bu diceritakan bagaimana Ibu sebagai pengusaha hidup sangat berkecukupan bahkan lebih, tetapi anak-anak Ibu semua sangat rendah hati, sangat fokus bermanfaat dan sangat bertumbuh. Jadi sebetulnya ya saya didik anak saya seperti ibu saya, nggak terlalu banyak bicara tapi memberi teladan. Ya memang kita mulai dari rumah ya. Jadi saya memang dari pagi itu udah mulai mengerjakan. Jadi pertama ya urusan anak saya kerjakan, terus kemudian baru udah usaha. Jadi jadi mungkin itu yang dilihat sama anak-anak gitu. Jadi usaha itu ternyata ya nggak bisa dikerjakan sama seorang ibu gitu. Jadi dengan mencontohkan bahwa sebagai ibu bisa mengasuh anak juga, bisa bekerja juga, dan betul. bekerja keras. Bahkan saya lihat ibu dari subuh sudah bekerja ya Bu ya. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian kan ibu sebagai ibu, anak-anak waktu itu masih kecil-kecil, 3, kemudian setelah itu ibu bekerja dan Pak Salman pernah bilang sesuatu ya Bu ya tentang ibu bekerja. Jadi waktu itu kan saya pernah kerja di Raya Bogor ya, satu industri kosmetik. Salman tuh protes, ibu ngapain sih kerja gitu, emang gaji dari bapak gak cukup gitu ya kan. Terus saya bilang, gaji bapak cukup, tetapi kalau kita punya uang lebih, saya bilang kita kan bisa membantu orang. Masya Allah. Kayak begitu. Jadi memang selalu mindsetnya adalah perlu bertumbuh karena akan membantu orang Iya, lebih banyak lagi. Betul, kayak gitu. Jadi di bawah sadar anak-anak itu udah terbentuk gitu. Ya. Nah, saya juga baca nih kata ibu, anak-anak itu fondasi agamanya kuat gitu dari sekolah, awalnya sekolah Islam, Al-Azhar, kemudian ke sekolah negeri. Padahal mungkin untuk orang yang cukup atau sangat mampu pasti akan memilih enggak maunya sekolah internasional gitu, atau sekolah yang isinya mungkin orang-orang yang sangat menengah ke atas. Apa sih dasar ibu memilih sekolah yang sangat berbasis agama, kemudian sekolah negeri yang mungkin sangat beragam ya status sosial dan agamanya? Ya, jadi maksudnya ya seperti orang tua saya kan, kita SMP itu masukin pesantren ya Putri. Dan kalau di anak-anak emang dari TK itu saya sekolah Islam. Jadi supaya ya terbentuklah gitu, terbentuk fondasi untuk ketuhanan itu. Jadi setelah SMP, SMA-nya baru mereka ke sekolah negeri. Kalau mereka sekolah pindah ke SMA 8 gitu ya. Semuanya ya Bu ya, keterima di SMA 8 atau 3. Luar biasa sekali. Bagaimana Ibu bisa membuat mereka berprestasi dan rajin gitu Bu? Maksudnya kan masuk SMA 8, 3 anak itu bukan satu hal yang mudah ya Bu. Saya juga seperti ibu saya, nggak pernah nyuruh-nyuruh mereka belajar, malah kadang kalau saat itu mau UPTN, saya ingat tuh dia belajar sampai jam 11 saya bilang belajarnya cukup sampai jam 10, kamu harus nanti kurang tidur gitu. Jadi Salman juga lagi bekerja dia, suka pernah kirim email saya tuh dini hari. Jadi saya bilang, kamu belum tidur? Enggak, saya udah tidur dulu terus kebangun lagi. Jadi saya nggak pernah, waktu masuk perusahaan juga saya nggak pernah dorong mereka harus kerja keras, tapi mereka
udah terbentuk. ada Ya, keinginan sendiri, motivasinya kuat dari Iya. awal karena mungkin ibu selalu bilang semakin kita berkembang, kita bisa bantu Iya, bermanfaat lebih betul. besar lagi. Iya. Itu menjadi kekuatan bahkan keluarga Paragon Iya. sampai saat ini karena semua pegawainya juga suka Iya. karena bermanfaat tadi. Iya, itu ya. betul. Jadi memang anak-anak itu dididik dari kecil ya. Jadi kayak saya itu anak kayak Harman waktu ini malah saya suka ditegur. Dia waktu itu pulang sekolah ke SD, dia marah sama saya. Saya nggak tega ya pengemis Bu, cari-cari makanan di tempat sampah. Ibu bikin nasi bungkus dong, Bagiin kan. ini gitu. Nah ini balik lagi ke cucu saya, anaknya Dr. Sari. Dia tegur saya lagi tiduran di bandara di Malang. Nek, jangan tiduran. Orang lain nggak kebagian duduk gitu. Dia rasa pedulinya itu. Padahal nggak pernah diajarin. Pedulinya itu Ya. sudah diasah sekecil mungkin ya Bu ya. Ya, jadi udah rasa apa peduli terhadap orang lain itu. Ya, jadi ada Lebih baik. 5 poin ya Bu yang Ibu selalu tanamkan ke anak dan semua pegawai Paragon. Iya betul. Ibu mau sampaikan apa aja Bu 5 itu? Saya akan cerita ya, Iya. bagaimana jatuh bangun perusahaan dan apa yang saya kerjakan. Akhirnya kita bikinlah apa value itu. 5 core value: ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Wah, Masya Dan ini Allah. sebetulnya kan emang itu yang saya kerjakan dari awal gitu. Tapi ini kita diinikan lagi. Ya. Ditanamkan lagi ya kembali ke bawah alam sadar pegawai, Ya. Paragonians. Ya, jadi itu yang di timnya SR lah ya, yang menyampaikan lagi ke yang lain. Saya kan cuman untuk yang anak-anak, nanti ada anak sampaikan ke timnya gitu. Nah, kemudian yang luar biasanya lagi, Paragon itu 80% adalah perempuan. Jadi Iya, Ibu betul. benar-benar memberdayakan perempuan. Gitu. Ya. Nah, bagaimana sih Bu, walaupun perempuan, tapi Paragon itu bertumbuhnya luar biasa pesat sekali. Apakah bisa nih para karyawan perempuan ini efektif baik di kantor maupun di rumah? Jadi makanya saya merasakan dulu ya waktu kerja lagi nggak ada yang bantu gitu ya, saya kesulitan lah sampai nitipin anak ke daerah Rawamangun. Karena saya tinggal di sini kan, jadi saya pernah merasakan kesulitan menjadi seorang ibu yang bekerja. Nah karena itu saya bikin di sini nih, kita adakan mes couple, mes single. Ada berapa ya? 40 atau berapa itu. Jadi hampir semua yang apa? Kalau MT itu mereka dari nggak usah mikirin tempat kos lagi, tempat tinggal. Jadi benar-benar sedetail itu ya Ibu pikirkan kesejahteraan karyawan. Ya, terus kita juga couple, jadi untuk yang pasangan yang muda, ya kita udah kasih waktu lah, nggak terus-terusan ya, sampai mereka bisa punya tempat mandiri. Ya, gitu jadi ya. dekat. Di sini mereka naik sepeda. Gitu. Jadi bagaimana Ibu tetap bisa memastikan bekerjanya tetap produktif, di rumahnya juga tetap aman. Karena kalau di rumah juga nggak aman, kerjanya juga Iya, saya merasakan kan, kerja di Jalan Raya Bogor. Saya tinggal di sini. Memang agak kesulitan mengurusin anak. Dan salah satunya saya kenapa mundur juga gitu, supaya lebih dekat dari anak-anak. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu, ini sangat menginspirasi. Semoga semua perusahaan bisa ya seperti Paragon menyejahterakan karyawan-karyawannya. Nah tadi Ibu bercerita, bahkan Ibu pernah resign juga. Nah pernah nggak sih Ibu saat kerja sebagai pengusaha, kemudian sebagai ibu, sebagai istri, Ibu merasa kewalahan atau sangat lelah gitu Bu? Saya sih nggak pernah. Nggak pernah ya, Masya Allah. Iya, saya suka, kalau Salman suka ngolok-ngolok gitu ya. Saya kan lagi kerja, saya kerja mulai pagi lah ya, sampai malam gitu. Kok nggak bosan ngurus usaha dari pagi sampai malam gitu ya? Terus saya bilang, saya nggak pernah bosan. Karena saya pikirkan orang lain. Masya Allah.
ya tambah berkembang perusahaan ini, tambah banyak yang kita bisa bantu. Masya Allah. Itu yang membuat kita semangat. Iya. Ya, Luar biasa sekali. Jadi ibu selalu berpikir positifnya dengan Iya. kita bekerja, bukan capek tapi malah bisa bantu banyak orang dan itu menjadi tenaga iya. buat ibu. Saya juga ada teman saya bilang ke pengusaha, kamu nggak pusing ngurusin ribuan karyawan, sekarang ngurus 100 saja udah nggak ini. Jadi ada yang mulai ya 100 udah cukup lah, udah punya mobil, udah punya rumah gitu kan. Iya. Tapi kan usahanya nggak berkembang jadinya. Nah, akhirnya kalau nggak berkembang ya tutup. Ya, jadi ibu selalu Iya. mikir bagaimana harus ada cara untuk berkembang terus. Makanya Iya. nilai kelima inovasi tadi selalu Iya ada. betul ya. Jadi kan waktu saya kebakaran kan juga gitu kan. Ya saya pikirkan karyawan. Akhirnya bisa bangkit kembali. Begitu juga waktu pandemi kemarin. Paragon tuh nggak Nggak ada nambah, PHK. malah nambah, mungkin nambah karyawan yang buka lowongan kerja selama pandemi. Ya salah satunya mungkin Paragon. Wah, Ya, luar biasa ya. sekali. Memang menginspirasi Ya. sekali, Bu. Ya, Nah, bagaimana Ibu percaya nggak sih, Bu? Kan sekarang banyak yang mendengungkan work-life balance gitu, Bu. Keseimbangan kerja dan berkehidupan istirahat. Nah, bagaimana pandangan Ibu soal itu? saya itu orangnya gimana ya? Ikut ibu saya, berkorban demi anak. Jadi ya yang saya, dan kemudian berkorban untuk orang banyak. Iya. Itu juga saya terinspirasi dari itu Buya Hamka, makna berkorban. Oh, Masya Allah. Kalau kita sulit melepaskannya, itulah yang namanya berkorban. Nah, jadi ya banyak sekali sih masukan yang menyebabkan bisa seperti Ya, ini. jadi selalu ada tenaga gitu ya, Bu, untuk bertumbuh, bermanfaat gitu. Jadi ya luar biasa Ya, sekali. jadi kalau almarhum ibu saya bilang, kamu harus mendidik anak-anakmu lebih hebat dari kamu. Dan kalau harus mendoakan mereka seperti ibu saya bilang, seperti Nabi Ibrahim, Ya. mendoakan cucu-cucunya supaya lebih hebat. Ya. Baik. Kemudian ada nggak sih, Bu, pelajaran yang mau Ibu bagikan kepada mungkin para perempuan lain yang Ibu juga mau jadi pengusaha? Apa sih pelajaran terbesar Ibu sebagai pengusaha? Ya, jadi mungkin kita harus berubah mindset kita dulu ya. Bagaimana tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Jadi kadang-kadang kan saya suka kasih tahu sama banyak yang bertanya kan, menjadi wanita karir atau di rumah tangga. Nah, itu ya bagaimana caranya bisa menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga bisa berkarya gitu kan. Jadi pengalaman saya ya, jadi kalau kita memikirkan nasib orang lain, pasti semangat dan kan sudah ada ya ada kemauan lah, ada kemauan pasti ada jalan. Wah, Masya Allah. Ya, jadi kita harus jangan sampai tujuan kita hanya mencari uang. Iya. Jadi kita tujuannya adalah bermanfaat untuk orang lain. Iya. Jadi istilahnya kalau anak saya Pak Harman nyampaikan gimana tujuan kita hidup bermakna gitu ya. Jadi hasilnya tumbuh gitu. Masya Allah. Nah ternyata kan Paragon sampai sekarang alhamdulillah bisa melewati pandemi ya. Nomor 1. Luar biasa sekali. Jadi yang saya tangkap ketika kita memikirkan orang lain, memikirkan kebermanfaatan, tenaga itu pasti ada terus ya, Bu. Jadi bersemangat terus, akhirnya juga bertumbuh akhirnya. Iya. Kalau saya itu merasa, pokoknya saya itu senang bisa menyenangkan orang lain. Bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Tapi ada orang kan apa-apa iri sama orang gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan kita hidup bersemangat. Jadi kita harus berubah tujuan hidup kita. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah Allah memudahkan langkah kita. Ya. Luar biasa Ini udah Paragon udah umur 40 tahun ya. Jadi berapa kali jatuh bangun saya merasa banyak pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu yang luar biasa dan nggak boleh dilupakan itu ya, Bu ya. Ya, betul ya. Luar biasa. Nah mungkin Bu, ini pertanyaan sebelum kita tutup sesi hari ini.
Apa sih Bu pesan Ibu kepada ayah bunda di sini? Paling banyak pasti penontonnya ayah dan bunda dalam mengasuh anak mereka sehingga tadi seperti anak-anak Ibu bisa sukses, di satu sisi tetap rendah hati, bermanfaat gitu. Tapi Ibu nggak pernah baca ini di buku parenting, dokter anak nggak pernah bilang. Ada nggak Bu rahasia Ibu mengasuh anak? Kalau saya sih kita harus mendidik anak kita punya karakter yang tadi saya sebut itu ya, ketuhanan Yang 5. dan kepedulian yang dua penting, kemudian kerendahan hati, belajar terus menerus, ketangguhan itu kerja keras ya, dan inovasi Oh, Masya Allah. ya insya Allah sih kalau itu dididik dari kecil itu udah di bawah sadar anak-anak itu udah ada ya, seperti di Jepang kan ya. Iya. Didikan itu dari kecil, didikan disiplin, Ya. didikan ini. Hmm. Jadi semua mungkin negara yang paling disiplin itu ya Jepang ya. Tapi kalau kita lihat cara sistemnya juga memang dididik dari dari TK ya. Ya. Bagaimana mereka disiplin, nyusun Hmm. sepatu, kayak gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ya, Ibu sama-sama Nurhayati. Mbak Jadi Mesti, mudah-mudahan bermanfaat. sangat bermanfaat. Jadi 5 formula tadi itu yang sudah dikembangkan sedemikian rupa oleh Paragon ya, Ya. sehingga mungkin itu bisa diturunkan juga ke anak-anak dan insya Allah menjadi bekal mereka untuk bisa tumbuh, bisa tangguh menghadapi tantangan dunia Ya, yang betul, mungkin nggak betul, selalu betul, mudah. Baik Ibu, terima Ya, kasih ya, banyak sama-sama, Ibu Mbak Nur. Misty. Semoga Ya, sehat selalu, sejahtera, Amin, sukses amin. terus untuk Paragon dan semakin memberi dampak ke ratusan juta orang di Indonesia bahkan di dunia. Baik ayah bunda, semoga 5 poin penting tadi dari Ibu Nur yang sudah terbukti sekali membawa Paragon bertumbuh dan bermanfaat luar biasa luasnya bisa kita terapkan ke anak-anak kita untuk menghadapi dunia hingga mereka dewasa dan memberi manfaat yang luar biasa besar. Sampai ketemu lagi di tayangan Caring Moms selanjutnya dan sampai jumpa.